Jadi ujian kenikmatan itu berat. Satu, karena terkadang orang itu nggak merasa kalau diuji, sehingga santai-santai saja. Nembe gajian, anane mung seneng, ya. Mari sekang larane, anane mung seneng. Baru terima gaji, adanya cuma senang. Baru sembuh dari sakit, adanya cuma senang. Baru lahiran, sebelum lahiran, baru punya istri, senang. Lahiran anaknya, senang. Anaknya nembe ditetak, senang. Tetak niku napa? Dikhitan. Anaknya ketompo sekolah, senang. Anaknya ketompo kerja, seneng banget. Anaknya ling lamar ditompo, sedih maning. Kelangan anak. Ya kan? Begitu. Subhanallah. Jadi terkadang kita ini menerima kenikmatan itu nggak sadar kalau itu adalah ujian. Lancar bicara, ujian. Lancar melihat, ujian. Lancar makan, ujian. Lancar berjalan, ujian. Lancar nunyuk-nunyuk, ujian. Kita nggak sadar bahwasanya itu terkadang adalah apa? Ujian. Ini satu sisi yang menyebabkan ujian kenikmatan terasa lebih berat. Kadang kita nggak merasa. Jadi orang itu kalau diuji dan nggak merasa, biasanya bagaimana? Gitu loh. Ono kertas ya Jal, bisa ngitung pura? Ini ada kertas coba, ayo bisa menghitung dah. Oh, sipil katanya. Gampang. 5 peng 5 ta 24. Asal nyemplong. Pengalaman pribadi. Dulu ketika jadi tim bayangan cerdas cermat, ya, ada tim inti, ada tim bayangan. Enak jadi tim bayangan. Menang rumongso mekungkung, kalah ya ora apa-apa. Jadi sikap kita ketika itu gimana coba? Enggak belajar. Pokoknya dipanggil datang. Ditanya paling cepet le ngacung. Mbasar jawabannya salah, ngawur kata gurunya. Karena memang kita nggak ada beban, nggak merasa kalau kita diuji. Sementara ini tim inti itu sinau, jawabannya harus hati-hati, dia menentukan. Jadi begitu. Jadi kalau kita itu nggak merasa diuji, asal saja sudah. Ini yang pertama. Ketika seorang nggak merasa kalau diuji, disitulah terkadang sering tergelincir. Yang kedua, ini diakui oleh para sahabat. Ujian kenikmatan itu lebih berat. Kata mereka, sebagian mereka berkata, kunna ubtulina bil faqr fasabarna. Dulu kami ini diuji dengan kemiskinan, para sahabat. Fasabarna, kami pun bisa bersabar. Kemudian zaman berlalu, kemenangan demi kemenangan Islam mulai berturut-turut. Fabtulina bil ghina, maka saat itu kami pun diuji dengan kekayaan. Falam nasbir, maka kami pun tidak bisa bersabar. Itulah dulu sebelum zaman HP, sing dicekel rombongan santri liburan ya ceklane
Quran. Kalau liburan pulang bawa apa? Quran. Sekarang liburan pulang, karena HP sudah mulai boleh dibawa lagi, ya sepanjang jalan cekelannya apa? HP. Jadi HP itu nikmat. Karena kita nggak sadar, atau kita nggak sadar bahwasanya itu ujian. Sekarang betapa banyak HP itu melupakan manusia, umat Islam dari Al-Quran, dari bacaan-bacaan yang bermanfaat. Ya alasannya macam-macam. Baca ini apa itu namanya? Pesan, kemudian BBG apalah begitulah. Yes. Apa itu namanya? Share ilmu gitu ya. Dan yang lain-lain. Padahal terkadang share ilmunya panjang, yang dibaca judulnya terus langsung di share. Di share, di kopas tuh kirim lagi. Jadi terkadang gitu cuma membaca judulnya berapa baris, wih bagus, share. Ini kita, ya. Sama dengan ketika tesih bujang, masya Allah, ngaji di mana-mana diparani, taklim di mana-mana didatangi. Begitu udah mulai punya istri, mulai absen. Alasannya apa? Ada istri, istri kurang sehat. Masya Allah. Lanjangan sehat mboten? Nggih, saya jadi kurang sehat juga ini. Masya Allah. Jadi mulai kesetrum kurang sehat. Padahal istri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang bersamaan dia ujian. Anak juga gitu. Dulu ketika masih berdua, masya Allah, pengajian di mana-mana diikuti masih, masya Allah. Begitu sudah mulai punya anak baru seminggu, istrinya nggak ikut pengajian, karena apa? Belum bisa keluar, masih rawan. Terus menurut teori nanti 3 bulan, wah 3 bulan, dah sampai 3 bulan lebih, kasihan, anaknya sakit-sakitan, masya Allah, ya. Terus dah anaknya sehat, giliran saya yang sakit, masya Allah. Begitu ibunya sehat, nggak bisa lagi, kenapa? Sudah isi lagi. Oh. Jadi subhanallah, terkadang kita diberi kenikmatan, ujian kenikmatan kita jauh sulit untuk menjalaninya dibandingkan ujian yang berupa kesulitan. Inilah yang dirasakan sahabat yang mulia, Ka'ab bin Malik, sahabatnya. Ini sahabat beliau, sahabatnya Ka'ab bin Malik. Diceritakan sehingga dia bisa menceritakan, walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Dan ternyata sepanjang perjalanan sampai di Tabuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertanya-tanya tentang keberadaan diriku. Saya lengkap ya, enggak diabsen. Dah. Kemudian faqala huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk, sampai ketika di Tabuk Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk, barulah dia ingat Ka'ab bin Malik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya sambil duduk di depan para sahabatnya, ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Di mana ini Ka'ab bin Malik? Apa yang dikerjakan oleh Ka'ab bin Malik? Kok tidak kelihatan? Faqala rajulun min Bani Salamah, berkata seorang dari Bani Salamah, ya Rasulullah, habasahu burdah wan nadaru fi itfai. Ya Rasulullah, sesungguhnya Ka'ab bin Malik itu tidak berangkat karena sibuk dengan pakaiannya dan modelnya. Pakaian, 2 pakaian, burdah. Jadi sibuk.
Sibuk dengan kenikmatan dunia. Ini kata seorang dari rajul min Bani Salamah. Tapi lihat apa jawaban Mu'adz bin Jabal. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka segera Mu'adz bin Jabal menukas. Menjawab dengan cepat itu artinya apa? Menukas. Gitu ya. Menukas dengan cepat. Kalau enggak salah begitu bahasanya. Bi'sa ma qulta. Buruk sekali perkataanmu, wahai seseorang dari Bani Salamah. Tidak disebutkan, kenal tapi memang tidak disebutkan. Wallahi, kemudian beliau menekankan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal, wallahi demi Allah ya Rasulullah, wahai Rasulullah demi Allah, ma'alimna alaihi illa khaira. Kami tidak mengenal Ka'ab kecuali baik. Ini berarti apa? Husnudzon. Itulah layaknya sikap seorang muslim kepada saudaranya. Saling apa? Berhusnudzon, berbaik sangka. Kalau saudaranya melakukan satu perbuatan yang kelihatannya salah, maka coba carikan dia udzur. Oh, barangkali dia mengerjakan itu karena satu, oh enggak, kurang pas. Ya mungkin karena alasan yang kedua. Carikan udzur. Yakni kita berusaha untuk mencari celah untuk memaafkan dia. Ini kewajiban seorang muslim dengan saudaranya. Ya, husnudzon, tidak langsung berburuk sangka. Nah, baik. Kemudian setelah Mu'adz bin Jabal berkata seperti itu, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun diam. Sudah. Karena belum jelas, enggak usah dikomentari. Ini sifat seorang muslim. Baik. Fabaina huwa ala dzalika. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam sedang dalam kondisi duduk di situ, ra'a rajulan mubidan, tampak ada laki-laki dari kejauhan. Ada putih-putih bergerak dari jauh. Enggak usah lari kalau ada putih-putih bergerak dari jauh. Ada putih-putih bergerak dari jauh mendekat. Yazulu bihis sarab, membelah fata morgana. Kalau di padang pasir itu kan dari kejauhan akan ada apa? Kayak aliran air ya. Di aspal panas juga begitu. Kemudian di rel kereta api yang dulu depan rumah saya ada rel kereta api, saya sering lihat itu di atas rel itu kayak gelombang gini. Ya. Di aspal juga demikian. Itu fata morgana namanya. Kayak air tapi bukan air. Nah, orang ini tampak dari kejauhan berjalan membelah fata morgana. Semakin mendekat rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun Aba Khaythamah. Mudah-mudahan itu adalah Abu Khaythamah. Nama seorang sahabat yang mulia. Maka betul, faida huwa Abu Khaythamah al-Ansari. Ternyata betul dia itu adalah Abu Khaythamah al-Ansari. Ini mengajarkan kita dua hal. Satu, Rasul sallallahu, tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian. Saat itu belum ada teropong, belum ada alat detektor jarak jauh, tidak ada pula HP yang kirim SMS saya mau nyusul, tidak. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu yang datang adalah siapa? Abu Khaythamah. Ini tidak mungkin terjadi kecuali melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lagi-lagi husnudzan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berhusnudzan kepada siapa? Abu Khaythamah yang tadinya
tadinya Abu Khaythamah itu belum berniat untuk menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian dia pun menyusulnya. Ini Abu Khaythamah. Baik. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamr hina lamizahul munafiqun. Dia ini yang namanya Abu Khaythamah itu adalah orang yang bersedekah dengan satu sok kurma. Satu sok sekitar 2,5 sampai 3 kilo kurma. Sehingga dihina oleh orang-orang munafikun. Abu Bakar seluruh hartanya. Umar berapa? Separuh hartanya. Abdurrahman Utsman berapa? 1.000 dinar plus 300 onta saisine, ya. Ini datang Abu Khaythamah cuma satu sok kurma. Jadi orang-orang munafikun itu merendahkan Abu Khaythamah. Ini, ya, ternyata orang munafikun yang merendahkan Abu Khaythamah enggak pada datang. Abu Khaythamah yang berinfak hanya dengan perkara yang kecil justru datang. Faedah bahwa satu kebaikan di sini Abu Khaythamah melakukan apa? Satu kebaikan, yaitu berupa apa? Sedekah dengan satu sok kurma. Faedahnya adalah satu kebaikan akan menarik kebaikan yang lainnya. Satu kebaikan akan menarik kebaikan yang lainnya. Sekarang saya tanya pada diri saya dan jenengan semuanya. Jenengan berani hadir pengajian itu karena apa? Sebab utamanya. Bukan tujuannya loh. Kalau tujuannya kan mencari ilmu. Tapi sebab utamanya kok berani hadir pengajian? Karena berani masuk masjid. Ya enggak? Nun sewu. Di sini ada yang tidak terbiasa jamaah sholat. Saya insya Allah, saya husnudzon yakin yang hadir di sini rata-rata, kalaupun tidak dikatakan semuanya, itu biasa datang ke masjid. Nggih napa mboten? Insya Allah. Karena sudah biasa mlebu metu masjid, dadine wani melu pengajian. Tapi coba kalau nggak pernah ke masjid, mau ikut pengajian cuma lihat dari jauh di pintu, tungul gitu kan. Mau masuk pun grogi, takut. Tapi begitu sudah terbiasa masuk masjid, ada pengajian, duduk, dengarkan. Kalau memang dia suka pengajiannya, dia akan datang lagi. Kalau enggak, sudah. Tapi dia ikut pengajian salah satu sebabnya karena dia sudah berani masuk masjid. Masuk masjid itu kebaikan. Satu kebaikan yaitu masuk masjid. Ini contoh saja. Akan menarik kebaikan selanjutnya. Seorang yang suka berjamaah. Jamaah salat maghrib, jamaah salat isya. Setelah salat maghrib, kenapa kita bertahan dengan jenak di sini coba? Salah satu sebabnya karena nanti ada salat isya, itu insya Allah. Tapi ternyata keinginan kita nunggu salat jamaah, pengajiannya katut. Nyong tadonge ora kepingin melu pengajian, tapi wong kepingin salat jamaah ya. Ya terpaksa apa? Nunggu. Saya sebetulnya nggak ingin ikut pengajian, tapi wong nanti mau ikut sholat jamaah ya nunggulah. Subhanallah. Dah nunggu daripada pulang nanti balik lagi capek, begitu kan? Nggak ada pengajian, daripada tenguk-tenguk neng masjid, daripada tenguk-tenguk neng masjid, lebih baik apa? Baca Quran. Gara-gara nunggu sholat jamaah, baca Quran ketarik-tarik. Belum bisa baca Quran, jejeri wong sing isa maca Quran. Merek
merek-merek, nyedek-nyedek. Monggo Pak, nggih. Monggo Quran menipun, nggih. Ini dijukuk, dicekel gitu kan, Masya Allah. Akhirnya lama-lama, nuwun sewu, maaf, saya bisa apa dia apa? Diajari baca Quran, Masya Allah. Lama-lama bisa baca Quran. Lihat, gara-gara senang masuk masjid, dia akhirnya senang sholat berjamaah. Gara-gara senang sholat berjamaah, dia akhirnya rela untuk menghadiri pengajian antara maghrib dan isya. Gara-gara senang nunggu maghrib isya, dengarkan orang baca Quran. Gara-gara senang dengar orang baca Quran, akhirnya apa? Bisa baca Quran. Jadi dulu saya pernah dengar cerita, insya Allah orang Purbalingga, walau kalau beliau dengar lewat radio, dia ceritakan langsung ke saya. Beliau dulu kos di rumah bapak kosnya itu, sering setiap ba'da maghrib dengar bapak kosnya itu baca Quran. Akhirnya dia belum bisa baca Quran, tapi kepingin bisa. Diambilnya Quran, kemudian dibaca baca nih, dan khatam dalam waktu kalau tidak salah 2 tahun. Bocone ngawur, dia ngaku sendiri. Bacanya ngawur tapi khatam 2 tahun terus yang diwaca nopo nih lho. Akhirnya setelah itu dia pindah kos. Dia sedih sekali katanya. Dia sedih sekali. Terus bilang ke bapaknya itu, "Mbok, saya kepingin sebetulnya bisa baca Quran." Ya udah, akhirnya dah ini tak hadiahi Al-Quran. Al-Quran kuno katanya. Nah, kalau tidak salah dia mulai membaca Quran setelah dihadiahi Quran itu. Jadi sebelumnya dia cuma apa? Dengar. Lihat, dari mendengar kebaikan, maka dia akan tertarik melakukan kebaikan. Ini Abu Khaisamah, dia bersedekah dengan 1 sok. Akhirnya dia pun ingin ikut berjihad. Oleh sebab itu, kita jangan menyepelekan apa? Kebaikan meskipun kecil. Karena kebaikan itu akan menarik kebaikan selanjutnya. Ketemu temannya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Begitu salam, iki wis ndongake. Takon, "Gimana kabarnya? Keluarga saya sedang sakit." "Masya Allah, syafakallah." Ndongake kebaikan. Begitu seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, kita ulangi lagi. Kita lanjutkan dulu sebentar. Jadi begitu, ini faedah. Jadi setiap ada faedah mungkin akan saya langsung sampaikan. Dan banyak sekali contoh-contoh kebaikan-kebaikan yang awalnya dari sebuah kebaikan yang sedikit ya. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, idza amila bima alima ar-rajulu bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Kalau seorang itu mengamalkan sebuah ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu yang belum pernah dia ketahui. Bagaimana itu caranya? Bukan berarti ilmu laduni langsung teplok begitu, enggak. Misal begini, orang misalnya masuk sholat, belum pernah belajar sholat, tapi dia tahu bahwasanya sholat diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya kan? Saking napa? Mantap. Gitu kan? Ternyata, kok takbir saya beda dengan itu ya? Akhirnya dia pun mulai bertanya. Ini jalan taufik dari Allah untuk memberitahu orang tadi, karena dia mengamalkan takbiratul ihram, untuk mengetahui cara takbiratul ihram yang benar. Demikian. Ini diantara contohnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.